Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4A maupun kelas 4B bertemu lagi dengan Pak Izzuddin pada jam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini materinya adalah perilaku jujur itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, Bapak akan bercerita sebuah kisah tentang Khalifah Umar bin Khattab. Beliau adalah khalifah yang ketiga, beliau adalah khalifah yang kedua setelah Khalifah Abu Bakar Siddiq. Pada suatu ketika Khalifah Umar berjalan-jalan setiap malam. Setiap malam Khalifah Umar itu selalu menyempatkan untuk keliling ke rumah-rumah rakyatnya untuk melihat bagaimana kondisi rakyatnya. Khalifah Umar berhenti di suatu rumah. Di dalamnya itu ada seorang janda dengan anak perempuannya. Seorang janda itu kesehariannya sebagai pemerah susu. Pada percakapannya janda itu berkata kepada anaknya, "Anakku, susu yang dihasilkan kambing hari ini hanya sedikit. Sepertinya tidak mungkin untuk mencukupi permintaan pelanggan-pelanggan kita." Kemudian anaknya menjawab, "Tidak apa-apa ibuku. Mungkin itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita." Kemudian ibunya berkata lagi, "Kalau seperti ini mungkin pelanggan-pelanggan kita akan kabur, akan lari karena susu kita cuma sedikit dan tidak akan mencukupi kebutuhan kita untuk makan besok." Kemudian ibunya berkata lagi, "Bagaimana kalau susunya kita campur dengan air supaya susunya menjadi banyak?" Kemudian anaknya berkata, "Jangan ibu, itu merupakan tindakan yang curang, tindakan yang tidak jujur. Nanti kalau sampai Khalifah Umar tahu, kita bisa dihukum." Kemudian ibu itu berkata, "Tidak, mana mungkin Khalifah Umar tahu. Khalifah Umar pasti di rumahnya, sedang istirahat. Khalifah Umar tidak pernah tahu penderitaan kita, penderitaan orang miskin seperti kita." Lalu anak itu berkata, "Iya, mungkin Khalifah Umar tidak tahu, tapi Allah Maha mengetahui ketidakjujuran kita." Akhirnya ibunya tersadar. Mendengar percakapan antara anak dan ibunya tersebut, Khalifah Umar, "Ya Allah, benar-benar ternyata ini ada anak yang begitu solihah, yang menjadikan kemiskinan tidak menjadikan dia menjadi tidak jujur. Kemiskinan tidak menjadikan dia menjadi orang yang curang." Akhirnya kemudian Sayyidina Umar pulang dan menugaskan anak buahnya untuk menjemput janda dan anak itu. Sayyidina Umar mempunyai keinginan untuk menjadikan anaknya itu menantu, karena anak itu sudah sangat jujur sekali meskipun dia miskin. Sehingga Allah sangat senang kepada orang yang jujur. Allah sangat senang kepada orang jujur. Allah sangat murka kepada orang yang tidak jujur, kepada orang yang suka berbohong, kepada orang yang suka curang. Allah akan suka kepada kalian yang jujur. Jujur dalam mengerjakan tugas. Jujur tidak menyontek ketika ulangan. Jujur ketika hafalan, benar-benar hafalan, tidak kok membaca tapi mengatakan kalau saya hafalan tapi sebenarnya membaca. Allah tidak suka seperti itu. Allah sangat suka sekali ketika kamu jujur pada uang mungkin. Ketika kamu disuruh oleh ibumu untuk membeli sesuatu, kemudian ada sisa uangnya, kamu jujur, sisa 5.000 kamu kasih 5.000. Jangan sampai sisa 5.000 kamu ngomong ke ibu, sisanya 2.000, ya yang 3.000 kamu saku sendiri. Jangan, itu tidak jujur. Allah tidak suka seperti itu. Karena alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Hendaklah engkau berkata jujur, baik perkataan maupun perbuatan, karena itu akan menunjukkanmu kepada kebaikan. Wa innal
birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan pasti akan membawamu ke surga Allah. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqon. Seseorang selalu berbuat jujur dengan sungguh-sungguh dan ia pegang betul sifat jujurnya itu, sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur atau orang yang benar. Wa iyyakum wal kadiba fa innal kadiba yahdi ilal fujur. Dan berhati-hatilah terhadap sifat bohong, karena sesungguhnya sifat bohong itu menyebabkan kepada kedurhakaan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kedurhakaan itu akan membawamu kepada neraka. Kamu akan dimasukkan kepada nerakanya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan sesungguhnya selalu berbohong dan betul-betul suka berbohong, maka ia akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang bohong. Kamu ketika sudah berbohong satu kali, maka seterusnya kamu akan mengentengkan dan gampang sekali untuk berbohong. Makanya dari itu, mulai sekarang ayo kita kuatkan iman kita. Kita mencoba untuk selalu berkata maupun selalu bersikap jujur, meskipun itu hanya guyon atau hanya bercanda. Jangan sampai karena sudah keseringan bercanda, akhirnya kalian gampang nih, sehingga kalian berani untuk tidak jujur. Karena sekali kamu tidak jujur, sekali kamu berbohong, maka akan keterusan, akan gampang untuk berbohong, dan sifat kebohongan akan menjadikan kamu ke dalam kedurhakaan. Kedurhakaan akan menjadikan kalian masuk neraka. Keuntungan dari sifat jujur yang jelas akan dicintai oleh Allah, disayangi oleh orang tua, disukai teman, dipercaya oleh orang, dan akan masuk surga. Orang yang suka bohong, orang yang suka tidak jujur, maka dia akan ditandai oleh temannya sebagai orang yang tidak jujur. Jangan sampai kalian menjadi orang yang tidak jujur. Kalian harus menjadi orang yang jujur, harus menjadi pribadi yang baik dan pribadi yang jujur. Karena ketika sudah tidak jujur satu kali, maka akan kamu ulang-ulangi lagi. Kamu akan menjadi sebuah kebohongan. Berkata bohong itu suatu hal yang biasa-biasa saja. Kamu tidak akan pernah merasa bersalah ketika kamu sudah berkata bohong. Dengan anak-anak bisa dipahami bahwasanya kita harus menjadi pribadi yang jujur, baik itu secara perkataan maupun secara perbuatan. Supaya apa? Kita akan dicintai oleh Allah, dicintai orang tua, dicintai teman, dan kita dipercaya oleh teman. Kalau kamu sudah satu kali, dua kali tidak dipercaya, maka selamanya kamu tidak akan dipercaya. Kalau kamu sudah keseringan bohong, kamu berkata jujur pun, orang-orang akan menganggapmu berkata bohong. Ya, gitu anak-anak. Sedikit dari Bapak, materi ceramah ya, ceramah dari Bapak. Semoga kita semua dijadikan pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, pribadi-pribadi yang jujur, pribadi-pribadi yang beriman kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.